Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kembali gelar persidangan perkara dugaan kecurangan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Langkat tahun 2023, dengan agenda pemeriksaan ahli, pada Jumat 23 Agustus 2024 di ruangan sidang utama. Tampak guru honorer Langkat memenuhi ruangan sidang utama PT UN Medan, bahkan ruangan itu tidak cukup menampung para guru yang hadir untuk menyaksikan persidangan. Lembaga Bantuan Hukum Medan selaku kuasa hukum guru honorer Langkat peserta P3K Langkat sebagai pihak penggugat, menghadirkan saksi ahli, Ferry Amsari, ahli hukum tata negara. Kuasa hukum guru honorer Langkat selaku penggugat, Irfan Saputra, mempertanyakan kepada saksi ahli terkait adanya perubahan pengumuman seleksi P3K Langkat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Adalah ahli. Awalnya PLT Bupati, kemudian pengumuman selanjutnya perubahan-perubahan itu ditandatangani oleh bukan PLT Bupati, yaitu BKD-nya atas nama Eka. Pertanyaannya, apakah itu dapat dibenarkan dalam proses perekrutan ataupun birokrasi berkaitan dengan asas-asas pemerintahan yang baik? Kira-kira begitu, tapi sebelum dijawab, mohon untuk ditunjukkan biar ahli melihat tanda tangan itu. Buktinya ya? Iya. Berapa? Bukti P2, P3, P4. Iya. P2, P3, P4. Menjawab pertanyaan itu, Ferry Amsari menilai pengumuman yang diulang, tiba-tiba berganti maka pergantian itu merugikan secara konstitusi. Kemudian Ferry menambahkan bahwa ada dua hal yang menjadi masalah secara administrasi negara, pengumuman untuk adanya ujian tambahan yang menjadi nilai dalam objek sengketa. Pertama, ada dua hal, apakah ada distribusi kewenangan ke pejabat bagi bawahnya. Kalau tidak ada itu jadi masalah karena dia melampaui wewenang menambahkan sesuatu. Kedua, apakah kita bisa melihat di sini kalau ada sesuatu pengumuman di A yang sudah terang-terang tiba-tiba berganti, maka pergantian ini sudah merugikan orang, pihak yang harusnya akan mendaftar. Jadi ada dua hal yang kemudian bermasalah secara administrasi negara. Berwenangkah kepala BKD? Kedua, dengan penambahan ini sudah pasti melanggar administrasi dalam perspektif saya. Selanjutnya kuasa hukum Pemkab Langkat, selaku pihak tergugat, Togar Lubis, mempertanyakan bahwa telah adanya persetujuan dari Panselnas terkait pelaksanaan SKTT pada seleksi P3K Guru Langkat tahun 2023. Bahwa tidak ada proses itu di situ seleksi SKTT. Ya. Ternyata ada usulan dari Panselda Kabupaten Langkat yang diajukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi, ya, UP Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ya, bahwa ya, tentang SKTT ini ya, ada usulan yang dikirimkan ke kementerian, telah dibentuk panitia, ya, panitia di daerah, yaitu data penguji satu dinas pendidikan Kabupaten Langkat, yaitu kepala dinas ya, atas nama Dr. Haji Saiful Abdi, lalu BKD, kepala BKD-nya ya, Eka Saputra, dan ya, jabatannya aja. Ya, jabatannya kepala dinas, kepala BKD, dan bagian adminnya itu juga ya ada satu orang. Artinya ya, hal ini dijawab oleh pihak kementerian. Disahkanlah, diterbitkan SK, dan hari ini tadi kami jadikan ini sebagai bukti. Majelis tadi mungkin T11 sampai 15 ya. Apakah dengan adanya persetujuan dari Panselnas, mereka sebagai bukti di Panselda ya, itu harus memenuhi ya aturan. Selanjutnya saksi Alhi yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, itu meminta pihak tergugat untuk membuktikan bahwa pengumuman pelaksanaan SKTT diumumkan saat pengumuman awal atau setelah seleksi berjalan. Apakah usulan sebelum diumumkan pengumuman yang pertama, atau saat proses berjalan, atau saat selesai seluruh proses selesai?
kalau Bapak kemudian bisa membuktikan itu sebelum diumumkan, disetujui sebelum pengumuman, lalu dicantumkan saat pengumuman pertama, maka itu boleh. Tapi kalau kemudian sedang berjalan ada tambahan, padahal sudah ada pengumuman sebelumnya, atau seluruh proses seleksi sudah berjalan, lalu ditambahkan, itu namanya tidak profesional. Jadi segampang itu, kalau Bapak bisa membuktikan bahwa telah ada proses pengusulan sebelum pengumuman, ya, lalu disetujui sebelum pengumuman, ketika disetujui lalu Bapak cantumkan, lalu diumumkan ke publik tambahan itu sebelum proses seleksi, itu boleh, itu bagus. Tapi kalau tidak terjadi seperti yang sudah saya jelaskan, maka demi nama hukum Bapak salah. Ini yang Bapak salah ini namanya negara, bukan individual. Negara salah dalam hal ini, pemerintah lambat. Jadi tidak bisa lagi diceritakan bahwa sudah ada proses, sudah diusulkan, tapi pengusulannya jauh. Ferry Amsari mengatakan bahwa perkara yang sedang dipersidangkan di PT UN sebenarnya sederhana dan jangan dibuat rumit. Ia katakan bahwa birokrasi pemerintahan daerah punya kesalahan yang terang benderang dan jelas, maka tugas pengadilan adalah memperbaikinya. Lebih dari itu, Ferry Amsari menyatakan kesalahan pemerintah langkat seterang cahaya. Ferry meyakini hakim dapat melihat kesalahannya dan terpanggil untuk mengembalikan hak para guru. Perkara ini sebenarnya sederhana, jadi jangan dibuat rumit. Bahwa birokrasi pemerintahan daerah punya kesalahan yang terang benderang, jelas, maka tugas pengadilan memperbaikinya. Bahwa ada kemudian ketentuan yang kemudian tiba-tiba diselundupkan, itu kesalahan besar dalam hukum administrasi negara. Ini seterang cahaya kesalahannya, maka perbaikannya juga harus sederhana, yaitu pengadilan memberikan hak-hak kemudian orang yang dirugikan. Apa harapan Abang selaku saksi ahli tadi kepada hakim? Saya yakin hakim sudah bisa melihat kesalahannya, dan saya yakin mestinya hakim terpanggil untuk memperbaiki dan mengembalikan hak-hak orang.